Inilah sekolahku, SMK HKTI Purworejo Klampok. Gedung sekolah bertingkat 3 dengan total 30 ruangan dan jumlah murid 2000 anak. Ratusan siswa di sini serasa bagaikan ayam di peternakan yang ada dalam kandang. Apalagi tempatnya gersang, gak ada pohon dan taman. Tapi bukan alasan itu yang membuatku setengah hati sekolah di sini. Tetapi Gus, gimana kalau kamu masuk SMK saja, biar bisa langsung kerja. Soalnya kalau kamu masuk SMA, Bapak nggak punya dana untuk biayai kuliahmu. Tapi aku pengennya masuk SMA, Pak. Gak kuliah juga gak apa-apa. Lulus SMA kalau nggak kuliah, susah buat cari kerjaan. Kalau dapat kerjaan juga gajinya kecil. Mendingan lulusan SMK yang sudah siap kerja. Tapi anak-anak SMA itu nakal-nakal, Pak. Berandalan. Kata siapa? Itu cuma alasanmu saja buat nakut-nakutin Bapak, ya kan? Banyak orang bilang kok, Pak. Itu kata orang kan? Jangan gampang percaya kata orang. Buktikan sendiri. Loh, maksud Bapak, aku bisa keluar sekolah kalau ternyata teman-teman sekolah pada nakal? Tidak. Jika lingkungan pergaulanmu gelap, jadilah terang. Kamu harus jadi contoh agar yang nakal terinspirasi untuk jadi baik. Bukan kamu yang terpengaruh jadi nakal. Lihatlah bunga teratai di kolam itu. Meski lingkungannya kotor, berlumpur, tapi bunga teratai itu tetap bersih dan menyebarkan bau wangi. Oleh karena itu, SMK bagiku adalah sekolah menuju kerja atau sekolah memeras keringat. Aku jadi minder kalau ketemu mantan teman-teman SMP. Hai, apa kabar Gus? Aku sekarang di SMA 1 Purwokerto loh. Kamu di mana? Aku di SMK HKTI. Loh, kok di SMK sih? Ya, suka-suka gua dong. Ternyata nggak semua anak masuk SMA dengan terpaksa. Contohnya Eko dan Sidik. Aku masuk SMK dengan sukarela kok, gak terpaksa, karena aku sudah diprogram untuk langsung kerja setelah lulus.
Aku juga kalau mau lanjutin kuliah bisa kok di jurusan teknik mesin, nanti lulusannya jadi insinyur. Tapi nggak semua anak masuk SMA karena kondisi ekonomi. Randy yang anak orang kaya juga masuk SMK. Aku ke SMK bukan untuk cari kerja, tapi untuk belajar otomotif. Aku memang sukanya modifikasi mobil dan motor. Rencana aku nantinya mau buka usaha bengkel besar dan modifikasi mobil. Ternyata sekolah di SMK itu ada senangnya juga loh. Sekolah di SMK itu santai ya, karena ada jadwal pelajaran yang masuk siang. Bener Gus, apalagi teman sekelas kita ini kompak banget dan solider. Ngerasa nggak? Bener kok, tahu nggak sebabnya? Itu karena kita sudah penjurusan dari awal. Jadi kita bakal punya teman sekelas yang sama sampai lulus nanti. Lain dengan anak SMA yang penjurusannya setelah kelas 10. Hei Eko, apa buktinya kita kompak? Buktinya kita ngapain aja bareng-bareng, praktikum bareng. Terlambat bareng, minggat bareng, nyontek bareng. Nilai jeleknya juga bareng. Kompak kan? Ternyata kalian semua murid-murid baik. Ternyata yang ku dengar tentang anak SMK itu benar. Teman sekelasku termasuk bandel, pemberontak dan susah diatur. Beda sekali dengan aku yang lebih suka taat aturan dan cari aman. Sepatu warna-warni nggak boleh masuk, Mas. Maaf Pak, sepatu hitamnya kemarin basah kehujanan. Kamu mestinya punya 2 pasang sepatu hitam. Ayo cepot, sepatunya disita. Katanya harus menghargai pluralisme, keanekaragaman. Jadi sepatu warna-warni boleh dong. Ini sudah peraturan, dilarang protes. Hei sini kamu, rambutnya kok gondrong, rambut harus dipotong pendek. Bapak ngiri ya, rambutnya botak. Aturan sekolah ketat banget ya. Membatasi penampilanku. Aku kan jadi mati gaya. Don't worry, be happy bro. Meski penampilan kita pas-pasan karena dijegal aturan, tapi kita harus tetap eksis dan narsis. Kayak aku ini loh, mirip aktor sinetron ganteng-ganteng serigala yang ngetop abis. Ah, ganteng apaan? Kamu lebih mirip serigalanya. Sialan, daripada kamu, taman-taman monyet. Kamu cakep-cakep gorila. Bener juga kata Alif, ayo kita mejeng. Agus, seleramu kok lagu zaman kayak gitu? Enggak, cuma ngiri, soalnya di sini nggak ada kisah kasih di sekolah kayak lagu ini. Ya jelas, lawang di jurusan kita nggak ada ceweknya, kecuali di jurusan komputer jaringan. Tapi aku heran sama si Alif. Dia nggak pernah nyari cewek, tapi dicariin cewek. Nggak pernah ngejar-ngejar cewek, tapi dikejar-kejar cewek. Pakai ilmu pelet apa ya? Itu bukan pelet, tapi pakai jurus rayuan gombal. Ceweknya aja yang bego, mau dikadalin si Alif. Alif itu nggak punya pacar. Cewek-cewek itu cuma gebetannya. Hei, kalian mau tahu strategi dapat cewek? Gini nih, jangan mau terikat sama satu cewek. Monoton, udah pusing mikirin pelajaran, pusing mikirin cewek, rugi kan? Mending iseng dan main-main aja. Gak usah pakai perasaan. Jadi kalau putus, gak bakal patah hati. Dasar playboy kampung. Kita jangan mau kalah sama Alif. Kita harus agresif nyari cewek. Kita godain cewek-cewek jurusan komputer jaringan yang sering lewat. Siapa tahu ada yang nyangkut. Taruhan ya, pasti aku yang paling cepet dapet. Hei kamu, gak usah ikutan lagi Liv. Stok cewekmu kan udah banyak. Hei, tuh ada yang lewat. Jangan mau sama Alif, dia suka mabok minuman. Mendingan nyong daripada kowe.
mabok perjalanan, muntah-muntah naik numpak bis. Si Agus malah mabok janda. Kenalan dong Pak, saya orangnya tanggung jawab, dewasa, jantan, dan penuh kehangatan. Hangat-hangat ayam. Sama saya aja mbak, dijamin 100% halal. Hei, jangan lari. Dasar pejantan tanggung. Beraninya cuma bersiul. Ayo sini kalau berani. Godain ibu. Ternyata beban materi pelajaran di SMK banyak dan susah. Tiap hari otak kami dijejali bermacam teori dan rumus matematika, kimia, fisika yang harus dihafal. Pelajaran yang kemarin belum mudeng, hari ini disodori lagi. Ibarat orang makan belum dikunyah, tapi sudah disuapi lagi sampai mulut penuh. Ditambah tugas bikin laporan praktikum di bengkel dan gambar teknik yang makan waktu. Maka nggak heran saat jam pelajaran yang susah, hampir separuh kelas pada minggat. Metode minggat bermacam-macam. Soal pertama, Toto PDKT ke Titi selama 2 bulan dan sudah keluar biaya 1 juta. Tetapi Budi mendapatkan Titi cuma 3 hari. Berapa kerugian Toto? Buatlah rumus persamaannya. Hei kamu terlambat, bangun kesiangan ya? Enggak, saya bangun pagi kok Pak. Tapi kok telat? Ketiduran lagi Pak. Hah? Yaudah, kamu minta surat izin ke kantor. Kan baru terlambat 2 menit Pak. Semenit atau 2 menit namanya tetap terlambat, melanggar aturan. Hei kamu Alif, sekolah nggak niat, terlambat sampai 15 menit. Kamu pulang saja. Tekniknya Eko lain lagi. Dia minta izin ke kamar kecil setelah guru selesai mengabsen murid, tapi dia nggak balik lagi ke kelas sampai jam pelajaran berganti. Pak, pintu belakang. Atau seperti Fajar, pas istirahat, bawa tas ke parkiran, lalu bablas kabur keluar sekolah. Mata pelajaran yang agak kami sukai adalah bahasa Inggris, karena banyak kata bahasa Inggris yang sudah kami kenal di judul lagu, judul film, judul buku, dan nama produk makanan, minuman. Bahkan tanpa disadari, kami juga sudah berbahasa Inggris sehari-hari. Miss Awan, ayo pesan apa? Mie godhog, bakso pangsit. Mie goreng karo es degan. Randy sing traktir ya. Arep ngulet duit disit. Jambak sisan, goblok. Aku ora melu. Pusing. Wis wareg arep turu. Namun temanku Sidik punya minat berbeda. Dia suka bahasa Jepang karena sudah niat mau bekerja di negeri Sakura itu. Kosakata bahasa Jepangnya ternyata sudah lumayan banyak. Meski bandel dan suka melanggar aturan sekolah, tapi teman-teman tak pernah berbuat kriminal, mencuri, menipu, atau mengganggu ketertiban umum seperti tawuran. Paling-paling si Alif yang berseteru dengan guru PP karena susah diatur dan pemberontak. Anak-anak, sekarang coba kalian kerjakan soal ini. Buat anak kok coba-coba.
Alif, kalau nilaimu jelek, kamu bisa mengulang pelajaran. Mengulang pelajaran itu biasa, life is never flat. Kamu banyak omong, tapi otak kosong. Kok marah-marah terus? Pak Guru kurang piknik. Diam kamu, keluar. Siap Pak, berangkat. Alif, banyak laporan guru kalau kamu melanggar aturan dan gak sopan. Maumu apa sih? Saya nggak melanggar Pak. Tapi di sini yang kebanyakan aturan. Ini dilarang, itu dilarang. Orang tua aja nggak pernah larang-larang. Oh, jadi kamu biasa bebas tanpa aturan di rumah. Pantesan kamu liar. Sekarang statusmu jadi siswa di sini. Jadi kamu harus tunduk aturan dan sopan. Ngerti? Pak, kalau siswa diadili siapa yang membela? Kayak pengacara di pengadilan gitu loh. Ini lembaga pendidikan, bukan pengadilan. Jangan samakan. Akhirnya, aku jadi terbiasa melihat kelakuan mereka. Bahkan, teman-temanku itu bisa dibilang asyik dan rame. Mereka bisa membuat hidupku jadi penuh warna. Inilah kebiasaan temanku yang gak aku sukai. Rokok Gus. Gak ah, rokok itu mengganggu kesehatan dan boros, habisin duit. Hahaha, kamu kan gak beli, cuma dikasih. Duitnya aja sini. Minum Gus. Sorry, aku gak doyan. Belum coba kok nggak doyan. Alkohol itu merusak usus, saraf otak, dan alat reproduksi bisa mandul. Alah, deneng aku sehat-sehat baik. Wong sing orang minum alkohol pada meriang. Demi persahabatan Gus. Kita tetap sahabatan, Liv, tapi alkohol no way, haram. Hahaha, kok pandai di ustad apa? Orang apa nek ra gelem, sing penting urunan yang aneh. Di kelas 11, kami semua wajib menjalani praktek kerja lapangan. Aku mendapat tempat PKL di bengkel resmi. Di sana, alat-alatnya komplit, mekaniknya mau ngajarin dan ramai pelanggan. Tapi si Alif dapat tempat PKL di bengkel yang aneh. Dia bukannya disuruh bantu servis mobil, tapi disuruh angkut batu dan aduk semen pasang pondasi. Namun apapun situasinya, bawaannya kami selalu riang gembira seolah tanpa beban. Ibarat peribahasa, tiada hari tanpa pesta. Kami tak begitu peduli akan tanggung jawab sebagai siswa. Mungkin sifat kami itu hanya pelarian dari beratnya beban materi pelajaran. Namun suatu hari, sifat bandel teman sekelas sempat reda karena ultimatum dari guru. Bagi siswa yang sering bolos, minggat, dan melanggar aturan akan dikeluarkan. Sekolah tidak akan mempertahankan siswa yang bermasalah. Daripada merusak nama baik sekolah ini, lebih baik siswa macam itu dikeluarkan. Mengerti? Maka untuk sementara waktu, kami terpaksa mengikuti pelajaran kimia dan matematika yang susah serta membosankan. Anak-anak, hidrolisis adalah reaksi penguraian ion garam dengan air. Penguraian garam tersebut dapat menimbulkan beberapa kemungkinan, yaitu 1. Ion garam bereaksi dengan air menghasilkan ion H+, sehingga H+ lebih besar dengan OH-. Akibatnya larutan bersifat asam. Asam yang menghasilkan sebuah H+ disebut monoprotik. Asam yang menghasilkan 2 ion H+ disebut asam diprotik. Tahu ya? Asam ada 2 macam, yaitu asam kuat dan asam lemah. Asam kuat yaitu asam yang sudah terionisasi dan banyak menghasilkan H+ dalam larutannya. Kalau asam lemah adalah asam yang sedikit terionisasi dan sedikit menghasilkan H+ dalam larutannya. Nah, sekarang basa. Basa adalah suatu senyawa yang di dalam air atau larutan dapat menghasilkan ion CH-. Ada 2 macam basa berdasarkan daya hantar listriknya.
Jangan kurang ajar ya. Maaf Bu. Alif lagi ngalamun jorok, Bu. Tapi ada satu kejadian lain yang benar-benar menggugah kesadaran kami untuk serius belajar dan lulus sekolah. Eko. 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 Sini masuk. Ya sini aja yang sejuk udaranya. Ya udah. Eko, kamu sudah 3 hari tak masuk sekolah. Katanya urusan keluarga. Emang kamu mau lamaran? Enggak. Maksudnya urusan keluarga itu bapakku lagi sakit, kena stroke. Oh, sekarang gimana kondisi bapakmu? Masih di rumah sakit. Sekarang ibu yang jagain. Nanti malam aku. Kapan kamu masuk sekolah lagi? Mungkin nggak tahu nih. Apa maksudmu? Aku kayaknya nggak akan masuk sekolah lagi, Ren. Hah? Kenapa? Orang tua aku nggak ada biaya. Kamu kurang informasi deh. Sekolah kan bisa memberi beasiswa atau keringanan biaya untuk siswa kurang mampu. Besok aku tanya ke pihak guru syarat minta beasiswa atau keringanan biaya untuk kamu. Aduh, jangan. Nggak usah, Dik. Kamu nggak ngerti masalah sebenarnya. Terus masalahnya apa kok? Terbuka aja sama kita-kita. Keluarkan seluruh isi hatimu, isi kantongmu, dan isi dompetmu. Siapa tak? Aku bukan hanya kekurangan biaya sekolah. Sejak ayahku stroke, ibuku butuh bantuan orang untuk jualan, untuk gulakan, dan untuk antar-antar barang. Aku nggak bisa bantu cuma sepulang sekolah, harus full time dari pagi sampai sore. Coba dipikir-pikir, jangan dulu berhenti sekolah. Kan sayang biaya SPP yang sudah keluar selama 2 tahun terbuang percuma. Ibumu kan bisa cari pegawai untuk membantu jualan. Nggak cukup kalau untuk bayar gaji pegawai. Bapak kan perlu biaya berobat juga. Kan bisa pakai BPJS, daftarkan saja. Aku masih punya 2 adik cewek yang butuh biaya sekolah juga. Bentar, aku ke dalam dulu ya. Gak usah repot-repot, Eko. Enggak, cuma air ledeng kok. Eko, aku ada uang tabungan. Gimana kalau aku kasih bantuan ke kamu? Apa?
Maksudku, maaf Eko, jangan tersinggung ya. Niatku baik, ini bukan pinjaman tapi bantuan. Jangan Ren, aku nggak enak. Aku Nggak usah gengsi, aku ikhlas kok. Kita kan sekelas, main kemana-kemana bareng. Aku nggak tega kamu putus sekolah. terima kasih Ren, tapi aku nggak bisa terima. Kamu mungkin baik, tapi duitmu kan dari orang tuamu, bukan duitmu. Gimana kalau orang tuamu tahu dan keberatan? Kamu mau jawab gimana? Itulah terakhir kalinya kami bertemu dengan Eko. Keputusannya sudah bulat untuk berhenti sekolah dan membantu ibunya. Rasanya ada yang kurang ya, nggak ada Eko. Kita lebih beruntung dari Eko karena masih punya kesempatan belajar. Mulai sekarang, kita harus serius untuk belajar mati-matian mengejar ketinggalan. Setuju? Bener, jangan sampai kita ini ada yang gak lulus. Malu, bagus ajarin kita belajar biar pintar kayak kamu. Sebenarnya nggak ada murid pintar atau goblok. Kalian saja yang pada malas belajar. Kami rajin kok, tapi pelajarannya yang susah. Jadi nilai kami gak pernah bagus. Pelajaran susah aja pada minggat. Gimana mau pintar? Kasihan gurunya sudah menyiapin materi pelajaran dan capek ngomong, tapi ditinggal minggat. Alah, nggak usah banyak omong Gus. Tunjukin aja teknik belajarmu. Coba aku mau tanya, gimana cara kamu belajar? Ya baca buku lah sambil tiduran sampai tidur beneran. Nah, itu. Kalian taunya cara belajar itu cuma membaca. Padahal otak manusia itu menangkap informasi dengan audio visual. Maksudmu belajar sambil nonton film? Bukan gitu, tapi proses belajar itu harus dilakukan dengan melibatkan mata, telinga, dan tubuh. Mata dengan visual, telinga dengan audio, dan tubuh dengan kinestetik atau gerakan. Ah, ribet banget. Kita lakukan teknik yang biasanya saja. Nyontek. Itu namanya nggak mau usaha. Nyontek juga usaha. Iya, tapi usaha ilegal. Aku lebih suka dapat nilai pas-pasan, tapi usaha sendiri. Rasanya lebih puas daripada nilai bagus tapi nyontek. Ada cara lain yang praktis. Kedukun aja minta jampi-jampi. Dasar otak mistik, klinik, black magic, musyrik, nggak kasih. Risik. Gimana kalau kamu ajarin teknik belajarmu itu? Kayaknya menarik. Boleh, tapi nggak bisa di sini. Karena perlu papan tulis biar jelas. Gimana kalau kita belajar bareng di rumahku? Di rumahku ada papan tulis. Boleh, atur saja waktunya. Maaf, acara kayak gitu aku nggak ikutan. Alif itu emang nggak niat lulus kok. Soalnya kalau lulus jadi nggak ketemu lagi sama guru PP dan nggak bisa lagi ikut pelajaran kimia dan matematik. Ternyata kamu betah banget di SMK. Padahal sering diomeli guru-guru. Sorry ya, murid bandel juga berhak lulus. Aku bosen diomelin terus sama guru-guru. Aku ikutan deh, tapi garansi dijamin pinter loh ya. Kalau nggak awas. Nek ora pinter ya otakmu sing jomblo. Kita harus punya target tinggi, kayak balon-balon itu. Teknik pertama adalah speed reading atau membaca cepat. Latihan pertama adalah melatih mata mengenali kata. Lihat tulisan di kolom kiri dan kanan itu. Lakukan dengan cepat dalam sekali lirik. Semakin cepat menemukan kata, berarti semakin cepat kemampuan asosiasi terhadap kata-kata itu.
Kok lebih banyak snack yang masuk ke mulutmu daripada pelajaran yang masuk ke otak? Habis kalau ngemil, mataku ngantuk. Stop, matiin. Sebentar lah Gus, untuk refreshing, cuci mata. Itu bukan refreshing, tapi bikin pusing. Persetan dengan belajar. Bang, super memori, baca cepat. Semua nggak penting. Siapa suruh minta diajarin? Siapa? Kamu kan? Bukan aku, Sidik tuh. Hei, apa-apaan kamu, Liv? Jangan acak-acak kamarku. Yang sopan dong. Apa? Marah. Keluar aja kalau nggak suka, berisik. Siapa sih kamu ngatur-ngatur aku? Sudah, diam. Sorry, aku hilaf. Kalian ini memang anak pinter, alim, dan aku enggak. Aku salah gaul. Tempatku memang bukan di sini. Aku mau pulang saja. Alif, sorry ya, aku nggak pernah nganggap kamu goblok dan berandalan. Kamunya aja yang sensi, baper. Aku minta maaf kalau acara belajar bersama bikin kamu gak nyaman, tertekan. Aku paham, kamu biasa bebas tanpa aturan. Jadi aku gak maksa kamu ikut kalau gak suka. Semua orang sudah ada tempatnya sendiri-sendiri. Kodratku emang bukan jadi anak pinter. Biar saja aku dikatain goblok, bandel, nakal. Aku gak pernah merasa lebih pintar dan lebih benar dari kamu, Liv. Aku gak pernah menganggap rendah orang lain. Masa depan orang gak ada yang tahu. Sekarang kamu kelihatan berandalan. Tapi siapa tahu nantinya kamu jadi alim. Dan mati dengan husnul khotimah. Hah? Jadi kamu doain aku mati? Bukannya gitu. Itu cuma misal loh. Kalau semua orang itu bisa berubah. Alif, kamu itu bukan nakal, tapi hiperaktif, spontan, berani inisiatif, dan agak liar. Mungkin ibu kamu waktu hamil ngidam kadal. Hah? Sialan. Terus terang kalau nggak ada kamu nggak rame, Liv. Bener. Temenan di sekolah jadi seru, iya kan? Tapi aku juga pengen bisa cepet lulus, Gus. Aku bosan disalah-salahin terus oleh para guru. Perubahan memang nggak gampang, butuh waktu. Tapi bisa. Kau coba lagi lah. Nggak usah dipaksain. Kalau kamu lagi niat, ya mulai. Kalau lagi jenuh, stop dulu. Sama teman sendiri santai saja. Aku mau di sini dulu, Dik. Bayangkan ku melayang, semua nafasku terbang. Bayangkan ku menghilang, semua tanpamu tenang. Alif berisik banget sih, mengganggu konsentrasi nih. Udah biarin aja dulu, ntar ngamuk lagi. Gini teman-teman, untuk menambah motivasi, aku janji ngasih wisata gratis ke Bali buat yang dapat nilai ulangannya bagus. Beneran, akomodasi, transport, makan, minuman, hotel, ku tanggung semua deh. Cius, I swear, ever. Tekniknya itu dulu ya teman-teman. Minggu depan ku ajari teknik ketiga. Oke? Malam ini kita praktekin 2 teknik tadi.
Hai Alif, dari mana saja kau gak pulang-pulang semalam? Hah? Jawab pertanyaan bapakmu. Budeg ya. Berisik lah, Jangan berisik. sepelekan aku ya. Alif, jangan pergi. Jawab dulu. Anak kurang ajar. Berandalan. Alif kecelakaan. Ya. Kami sangat terkejut atas kejadian itu. Kami semua merasa kehilangan Alif, meskipun kadang ada kata dan sikapnya yang menyinggung. Kami semua sudah memaafkannya. Kami justru kasihan pada Alif. Mungkin dia hanya korban keluarga, korban keadaan, korban lingkungan, korban pergaulan. Tapi tak ada gunanya mencari kambing hitam, karena kami bukan kambing, tapi manusia. Cuma satu yang ingin kami ucapkan saat ini. Selamat jalan sahabat. Bayangkan ku melayang, seluruh nafasku terbang. Bayangkan ku menghilang, semua tanpamu teman. Tidak ada pesta yang tidak akan berakhir. Kami sadar perjalanan masih jauh. Kita nggak usah lagi pakai acara minggat, jalan-jalan atau nongkrong nggak jelas, buang waktu. Bener dik, aku juga lagi nggak mood yang kayak gituan. Aku lebih khawatir mikir bahan pelajaran yang numpuk banyak, padahal ulangan sudah dekat. Hobinya anak sekolah emang kayak gitu, menumpuk catatan dan fotokopi pelajaran. Nanti kalau mau ada ulangan baru dibuka-buka, jadinya repot dan kelabakan. Makanya kita perlu belajar teknik ketiga. Oh ya, ntar sore di rumahku lagi ya. Fajar dan kawan-kawan ikutan ya. Ajak teman-teman yang minat. Teman-teman, teknik ketiga adalah mencatat dengan dua belah otak. Otak manusia dibagi menjadi dua, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kiri untuk bicara, bahasa, analisa, logika, dan lain-lain. Otak kanan untuk kreativitas, imajinasi, seni, warna, emosi, dan lain-lain. Orang mencatat dan bicara pakai otak kiri. Orang menggambar dan berimajinasi pakai otak kanan. Kebanyakan siswa belajar hanya pakai otak kiri dengan cara menghafal. Akibatnya otak kiri kelebihan beban, tapi otak kanan nganggur. Efeknya jadi mudah lupa dan kurang konsentrasi. Sekarang belajar tapi bulan depan sudah lupa. Oh, pantesan. Didik sih emang dasar pikun. Nah, mulai sekarang kita harus merubah cara belajar kita, yaitu dengan mencatat pakai otak kanan dan kiri. Caranya? Kita ubah materi pelajaran jadi bentuk diagram. Ada kata, garis, gambar, dan simbol warna-warni. Menggambar bikin otak kanan jadi aktif, hingga daya ingat bisa makin kuat. Cara buatnya begini.
Usaha kami tidak sia-sia. Kami berhasil lulus UKK dengan nilai bagus. Dan Randy menepati janjinya mengajak kami semua wisata gratis ke Bali. Rencanaku setelah lulus SMK mau kerja cari duit untuk modal buka usaha sendiri. Kerja ngumpulin duit untuk modal nikah. Usaha buka bengkel besar dan jasa modifikasi mobil. Aku nggak menyesal masuk di SMK. Aku justru merasa beruntung di SMK karena sekolah punya bursa kerja khusus untuk menjembatani perusahaan otomotif ternama dari Jepang dengan siswa yang ingin cari kerja. Bagiku, tak ada plesetan miring SMK lagi. SMK bukan sekolah memeras keringat atau sekolah mencari kerja. Bagiku kini, SMK adalah sekolah menuju kesuksesan. Kenalan Mbak, saya orangnya tanggung jawab, bertanggung jawab dan perhatian. No way. Aduh, sorry. Menurut Pak, Kalau siswa jadi siapa yang membela? Kayak lembaga. Sini masuk, sini aja lah, yang enak adem. dapatkan saja. Dapatkan saja. Ulang aja. Biarin aja. Salah. Iya, Dia baca buku lah sambil tidur beneran. nah itu kalian tahunya cuma cara baca, belajarnya Ikut pelajaran kimia dan matematika. ternyata kamu betapa gitu. Kamu tuh harus potong pendek. Bapak kiri ya? Tahu-tahu botak. Hei, jangan lari. Beraninya cuma bersaus. Enggak lagi nih. Orang ke bawah kau. Manis ya. Mau wis. Ya kan? Itu kata orang